Bab 49, Menciptakan Awan Petir. Begitu Blue Moon berakhir, Sejun pergi ke ladang bawang hijau di tanah. Beberapa hari yang lalu, dia menanam beberapa daun bawang detoksifikasi di bagian ladang daun bawang dan telah memotong daunnya dan membelah akar yang tumbuh untuk menanam lebih banyak. Dia membutuhkan bawang hijau detoksifikasi untuk setiap kali makan untuk makan makanan laut di luar kolam. Dan hasil pembagian dan penanaman itu untungnya berhasil. Akar daun bawang yang ditanam dengan pembagian dari daun bawang detoksifikasi tumbuh sebagai bawang hijau detoksifikasi tingkat yang sama. Dimungkinkan untuk menggandakan item. Jadi dia memeriksa untuk melihat apakah ada bawang hijau detoksifikasi yang mengandung energi bulan biru di antara bawang hijau detoksifikasi, tapi tidak ada. Seperti yang dia pikirkan, tidak ada bawang hijau detoksifikasi yang mengandung energi bulan biru. Tidak seperti tanaman lain, daun bawang tidak mengandung energi bulan biru. Apakah kondisinya tidak benar? Ayo mulai bekerja. Sejun yang sedang berpikir mulai memotong daun bawang hijau subur yang tumbuh dalam semalam. Saat itu hampir pagi, jadi ini waktu yang canggung untuk tidur. Setelah sekitar 30 menit. Gedebuk. Gedebuk. GRRR. Cuengi, Baby Bear, yang datang untuk bekerja bersama Ibu Crimson Giant. Bear, menyapa Sejun dengan melambaikan kedua kaki depannya. Kemudian, GRR, mengendus. Cuengi, bayi beruang, mendekati Sejun dan mulai mengendus dengan kuat di dekat wajah Sejun. Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Sejun, merasa bersalah, mencoba mundur, tapi celepuk. Cuengi, Baby Bear, mencengkeram bahu Sejun untuk mencegahnya kabur. Kemudian, mengendus. Dia terus-menerus mengendus-endus di sekitar mulut Sejun. GRRR. Mulut ayah berbau seperti madu. GRRR? Apakah kamu makan madu sendirian? Kejahatan sempurna Sejun mulai mengguncang murid-murid Sejun. Cuengi, bayi beruang, akankah kita makan sesuatu yang enak? Sejun dengan cepat mengubah arah pembicaraan dan membawa kentang rebus dari gua. Kemudian, ini kentang madu. Sejun meletakkan 5 kentang rebus di atas daun bawang hijau dan dengan murah hati menuangkan madu ke atasnya. Kamu telah membuat 5 power kentang madu. LV memasak Anda. Satu kemahiran sedikit meningkat. Karena efek cooking LV1, rasa dan efek power honey potato sedikit meningkat. Ini, makanlah. Cuengi, bayi beruang, menelan kentang madu yang dibuat Sejun, bersama dengan daun bawang hijau. Kunyah-kunyah. Ingin lebih? GRRR. Mendengar kata-kata Sejun, Cuengi, bayi beruang, menganggukkan kepalanya dengan kuat. Saat Cuengi, Baby Bear, mencicipi ubi madu, fakta bahwa mulut Sejun berbau seperti madu tidaklah penting. Sejun hampir tidak bisa menutup mulut Cuengi, bayi beruang, dengan kentang madu. Dan beberapa saat kemudian, kelinci bangun dan makan tomat cherry yang dijiwai Blue Moon Energy dan ubi panggang, memulai pagi yang sibuk. Lantai 1 menara, markas proyek pertanian Menara Gagel. Di halaman markas, sekitar 6.000 tomat cherry yang berhasil berkecambah dari biji tomat cherry kekuatan sihir tingkat D telah tumbuh setinggi mata kaki. Ayo, bergerak cepat. Ketua tim Thomas mendesak para peneliti yang mengencarkan stimulan pertumbuhan konsentrasi tinggi dengan air. Alasan mengapa tomat cherry bisa tumbuh begitu cepat adalah berkat zat perangsang pertumbuhan yang dikembangkan oleh Gagel. Meskipun produk tersebut terlalu mahal untuk dikomersialkan dibandingkan efeknya, mereka menyemprot ladang tomat cherry tanpa menyisihkan stimulan pertumbuhan untuk memeriksa hasilnya dengan cepat di bawah arahan wakil Ketua Michael. Mereka bahkan tidak tahu hasil seperti apa yang akan dihasilkannya. Menggeliat. Batang tomat cherry bergerak sedikit, tetapi tidak ada peneliti yang memperhatikannya. Menjelang sore setelah makan siang,
suasana aneh mulai mengalir di ladang. Bawang hijau. Desir. Desir. Wajah Sejun mengeras saat dia memotong daun bawang hijau. Mencicit. Mencicit. Sebaliknya, wajah kelinci sabit dan kelinci titik merah di antara keturunan. Generasi kedua penuh dengan senyuman. Di antara keduanya mengalir aura merah muda. Kedua kelinci itu sedang jatuh cinta. Mencicit. Induk kelinci tampak senang, seolah-olah ini saat yang tepat melihat mereka berdua. Namun, orang-orang ini, di tempat kerja yang suci ini, Sejun tidak bisa melihat mereka sayang. Ini jelas bukan karena dia merasa sakit atau merasa tidak nyaman. Sebagai pemimpin pertanian, dia perlu memberitahu mereka tentang peraturan pertanian yang melarang percintaan. Selama jam kerja. Pergi. Cuengi, bayi beruang. Serangan bergulir. GRRR. Atas perintah Sejun, Cuengi, bayi beruang, berguling ke depan sekali dan GRRR. Dia mengejar kelinci sabit dengan kecepatan tinggi, dengan agresif. Mengambil daun bawang hijau. Mendera. Si Klerebit mulai memotong daun bawang karena terkejut atas tuduhan. Cuengi, baby bear. Dan pergi. Kelinci hitam. Tunjukkan martabat kakak laki-lakimu. Melambung. Atas perintah Sejun, kelinci hitam berjalan menuju kelinci bertitik merah. Dengan gaya berjalan santai seperti berandalan dan membawanya ke tempat. Dia menyiram tanaman untuk pelatihan di tempat. Begitu suasana yang mengganggu Sejun menghilang. HMPH. Kalian anak-anak setidaknya 10 tahun terlalu dini. Sejun mengatakan kalimat seperti penjahat dan kemudian mulai bekerja lagi. Dan mencicit. Mencicit. Induk kelinci menggelengkan kepalanya saat dia melihat Sejun. Dia bertanya-tanya siapa anak yang sebenarnya. Saat malam tiba. Mengaum. GRRR. Induk Crimson Giant Bear membawa pulang Cuengi, bayi beruang. Dan Mooh. Wo Cheon Sem, Minotaur 1003, mewakili Minotaur hitam lainnya, memberi tahu Sejun bahwa sudah waktunya untuk pulang kerja. Benar. Anda melakukannya dengan baik. Ambil tumpukan daun bawang di sana. Mooh. Wo Cheon Sem, Minotaur 1003, senang dengan kata-kata Sejun dan mengambil setumpuk daun bawang dan pergi bertugas. Kita harus keluar juga. Mencicit. Mendera. Mendengar kata-kata Sejun, kelinci menyelesaikan pekerjaannya dan mulai turun ke gua. Apakah pekerjaan selesai sekarang, Meong? Theo mendekat untuk mengklaim pangkuan Sejun yang kosong. Presiden Theo, kemana saja kamu bermain? Apa kau ingin dipecat lagi? Tidak, Meong. Saya sedang membersihkan tas, Meong. Dan aku menemukan ini di dalam tas, Meong. Theo menyerahkan barang yang dia dapatkan secara gratis dari sudut pandai besi ke Sejun, terlihat bersalah. Ini? Itu adalah kalung dengan batu permata kuning kecil. Kalung permata tergores. Batasan penggunaan, tidak ada. Pembuat, rahasia. Nilai, E. Seperti namanya, ada banyak goresan pada permata itu. Aileen, bisakah kamu menilai ini? Administrator menara berkata serahkan pada mereka. Sebuah pencarian telah dibuat. Aileen mengambil kalung itu dan menilainya. Administrator menara mengatakan itu tidak berguna, tapi tidak berbahaya. Sebagai imbalan menerima kalung itu, dia meminta tomat cherry. Ini 20 tomat cherry. Sejun memberi Aileen 20 tomat cherry, dan kalung itu muncul di tangan Sejun. Anda telah memperoleh kalung ternilai, kalung cahaya sebagai hadiah. Penyelesaian misi. Kalung cahaya? Sejun memeriksa pilihan kalung itu. Kalung cahaya. Itu adalah kalung dengan sihir cahaya yang tertulis di permata kuning. Batasan penggunaan, LV5 ke atas, Magic Power 3 ke atas. Pencipta, Horin, pesulap menara hijau. Nilai, C.
Keahlian, Light LV1. LV ringan. 1. Saat Anda menggunakan skill, itu mencerahkan lingkungan sekitar. Semakin tinggi kekuatan sihir pemakainya, semakin kuat cahayanya. Bagaimana, Meong? Saya tidak terlalu suka apapun di undian, tapi saya mengambilnya karena gratis, Meong. Theo berbicara dengan suara tidak pasti kepada Sejun yang sedang memeriksa kalung yang telah dia nilai. Seperti yang diharapkan, kaki emas. Meong. Kemampuan menggambar Theo sangat mengesankan. Kalung cahaya memiliki fitur yang dibutuhkan Sejun. Itu adalah skill light yang memancarkan cahaya. Meskipun dia ingin memakan inti belut, dia telah menahannya karena jika dia memakan inti belut sendiri, kelinci hitam akan kehilangan cara untuk mendapatkan makanan laut dari luar kolam. Jika dia menggunakan skill light yang ada di dalam kalung ajaib, semuanya akan terpecahkan. Dia perlu memeriksa kecerahan terlebih dahulu. Selain itu luar biasa. Cakar emas Theo adalah pendeteksi barang kelas atas yang sempurna yang bahkan tidak berada di bawah kelas C. Apa, Meong? Saat Sejun menatapnya dengan ketidaksenangan, Theo dengan cemas menempel di pangkuan Sejun. Kemarilah. Kenapa, Meong? Kena kau? Sejun meraih tubuh Theo dengan kedua tangan, mengangkatnya, dan menggerakkan kaki depan Theo bolak-balik seolah mendeteksi denyut nadi. Dan berkeliaran. Bagaimana? Apakah ada tempat yang membuat kakimu tertarik? Sejun bertanya sambil menggendong Theo sekitar 3 menit. Dia berencana untuk berhenti dan turun ke gua sekarang karena itu adalah lelucon. Namun, terus berjalan, Meong. Oke. Saat Theo menjawab dengan ekspresi terkonsentrasi dengan mata terpejam. Sejun mengira Theo sedang serius mencari item dan berjalan berkeliling. Dengan rajin. Huf. Jadi begini rasanya digendong? Rasanya enak, Meong. Jika Sejun tahu apa yang Theo rasakan, dia pasti sudah berhenti. Tapi Sejun tidak memiliki kemampuan membaca pikiran. Jadi mereka berjalan sekitar 10 menit, tetapi kaki depan Theo diam. Mari makan. Lapar? Sejun membawa Theo turun ke gua. Presiden Park, ayo lakukan lagi lain kali, Meong. Hanya Theo yang puas dengan 10 menit itu. Untuk makan malam, mereka memanggang ubi dan ikan bakar. Begitu makan selesai. Ini, coba pakai ini. Sejun menyerahkan necklace of light kepada kelinci hitam itu. Tapi kekuatan sihirmu lebih dari 3, kan? Mencicit. Swos. Swos. Menanggapi pertanyaan Sejun, kelinci hitam itu mencicit seolah mengatakan, jangan meremehkannya dan menulis nomor kekuatan sihirnya di lantai tanah. Dengan kaki depannya. 33. Apa? Sejun terkejut melihat kekuatan sihir kelinci hitam itu jauh lebih tinggi dari miliknya. Sementara itu, kilatan. Kelinci hitam, yang memakai kalung itu, menggunakan skill kalung itu untuk menerangi sekeliling. Kemudian, guyuran. Kelinci hitam, menggunakan skill light, melompat ke dalam kolam dan keluar. Melalui lubang dan kembali. Bagaimana? Bisakah kamu melihat dengan baik? Mencicit. Menanggapi pertanyaan Sejun, kelinci hitam itu mengangguk. Ia melihat. Dengan baik. Benar-benar? Menanggapi jawaban kelinci hitam, Sejun mengambil inti belut listrik raksasa. Itu. Akhirnya, tiba waktunya untuk memakan intinya. Kegentingan. Dia menggigit besar dan desir. Inti yang keras menjadi lembek dan mengalir ke mulutnya. Sejun terkejut dengan rasa tak terduga yang dia rasakan dari lubuk hatinya. Apa? Kenapa rasanya seperti soda rasa jeruk di sini? Dia merasakan rasa soda rasa jeruk mendesis dari inti belut listrik raksasa. Yang dicairkan. Bayangan Fanta oranye muncul di benak Sejun. Meneguk. Sambil menikmati sisa rasa. Anda telah mengkonsumsi inti dari belut listrik raksasa. Kamu telah mempelajari skill Rain Thunder LV1.
Sebuah pesan muncul mengatakan dia telah belajar keterampilan. Terpelajar? Saat Sejun merasa aneh, yang selalu melihat hanya pesan bahwa dia telah memperoleh keterampilan. Kamu tidak memiliki banyak kekuatan magis untuk menggunakan Rain Thunder LV1. Demi keamanan pengguna, disegel. Demi keamanan pengguna, disegel. Apa? Jika hujan dan guntur disegel dalam skill Rain Thunder, maka itu bukan skill Rain Thunder. Sejun dengan cepat memeriksa skillnya. Keterampilan Hujan Guntur LV1. Anda dapat membuat awan petir untuk menggunakan hujan dan guntur. Anda membuat awan petir dengan kekuatan sihir. Semakin kuat kekuatan sihirnya, semakin besar dan padat awan petir yang bisa Anda ciptakan. Jika lingkungannya benar, kecil kemungkinannya untuk membuat hujan. Sealet memerlukan Magic Power 30 atau lebih. Sealet membutuhkan Magic Power 70 atau lebih. Buat awan petir. Saat Sejun menggunakan skill berbulu halus. Awan petir kecil, sekitar 1 meter di atas kepala Sejun, tercipta. Dia menggunakan sepertiga dari kekuatan sihirnya, tetapi awan petir itu jauh lebih kecil dari yang diharapkan. Sejun memutuskan untuk puas dengan kemampuannya menciptakan keteduhan dengan awan saat beristirahat dan mencicipi soda rasa jeruk. Kemudian, oh naga hitam yang hebat. Kami telah kembali. Serigala perak yang turun untuk menghindari bulan biru kembali dengan 3 ekor kelinci abu-abu.